Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Materi kali ini yang akan kita pelajari adalah kesebangunan. Apa sih kesebangunan itu? Pengertian kesebangunan. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak, sama besar, dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama. Kita masuk ke dalam contoh. Ada dua buah rakun, yang satu kecil dan yang satu besar. Nah, dua buah rakun ini juga sebangun. Kenapa? Karena bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dua syarat bangun datar yang sebangun itu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak pada kedua bangun datar sama besar. Yang kedua, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak pada kedua bangun datar sama. Kita masuk ke dalam contoh agar lebih jelas lagi. Membuktikan kesebangunan. Ada dua buah foto, yang satu kecil dan satu besar. Untuk membuktikan bahwa dua foto ini sebangun, yang pertama kita buktikan adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian yang pertama adalah sudut A dengan sudut P. Besarnya sama-sama 90 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q, 90 derajat. Sudut C sama dengan sudut R, 90 derajat. Sudut D sama dengan sudut S, 90 derajat. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah perbandingan sisi yang bersesuaian. Di materi kongruen, untuk syarat yang kongruen adalah sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian sama besar. Berbeda dengan kesebangunan. Kalau kesebangunan sudut yang bersesuaian sama besar, tapi perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Berbeda ya. Gimana perbandingan sisi yang bersesuaian itu? Seperti AB dengan PH. AB posisinya di sebelah sini dengan PH yang di sebelah sini. Nah, karena lebar DC 1 cm, otomatis lebar AB juga 1 cm. Jadi AB besarnya 1 cm dan PH lebarnya 2 cm. Kita tulis di sini 2, jadi 1/2. Nah, ini namanya perbandingan sisi. Sisi yang pertama perbandingannya 1:2. Lanjut ke sisi yang kedua. Sisi yang kedua itu adalah sisi BC dengan sisi QR. BC panjangnya 2,5 cm, QR panjangnya 5. Kita sederhanakan dibagi 2,5 semua, jadi ketemunya 1:2. Sisi yang pertama dengan perbandingan sisi yang kedua sudah sama, perbandingannya sama-sama setengah. Nah, itu yang dinamakan sisi yang bersesuaian. Kita bandingkan semua sisi dulu agar yakin ya. Sisi yang ketiga yaitu sisi CD besarnya 1 cm dan sisi RS besarnya 2 cm. Jadi perbandingannya sama ya, 1:2. Kemudian sisi AD dengan sisi PS. AD 2,5 cm, PS-nya 5 cm, disederhanakan jadi 1/2 atau 1:2. Nah, ini yang dinamakan perbandingan sisi yang bersesuaian. Jadi semua perbandingan sisinya itu sama, yaitu 1:2 semua, nggak berbeda. Kita harus menyelesaikannya dengan menyederhanakan agar kita bisa tahu perbandingan sisinya sama. Begitu ya. Kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, sebuah gudang mempunyai lebar bagian depan 12 meter dan tinggi 8 meter. Jika maket gudang tersebut dibuat dengan lebar 6 cm, berapakah tinggi maket gudang tersebut? Kita selesaikan bersama-sama. Jadi kenapa ini termasuk ke dalam soal kesebangunan? Karena maket dan gudang yang sebenarnya itu sebangun. Yang
satu kecil dan yang satu besar. Sebelumnya kita akan mengubah lebar gudang yang tadinya satuannya meter kita jadikan sentimeter. Tingginya juga yang tadinya meter jadikan senti. Kemudian tinggi market yang akan kita cari kita misalkan dengan X. Langkah untuk mencari salah satu yang belum diketahui kita bisa menggunakan dengan cara perbandingan. Perbandingan ini adalah materi kelas 7. Perbandingan ada dua, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kita pakai yang senilai. Kita susun perbandingannya terlebih dahulu. Tinggi dengan tinggi, lebar dengan lebar. Kalau marketnya di atas, berarti nanti yang sebenarnya di bawah semua, gitu ya. Nah, tinggi marketnya kita ganti dengan X karena kita tidak tahu tadi. Kita mau cari, kemudian tinggi sebenarnya kita masukkan 800 cm, yang tadinya meter sudah kita ubah jadi cm. Kemudian lebar marketnya 6 cm dapat dari soal. Nah, lebar sebenarnya ini dari 12 meter kita ubah jadi cm. Kemudian setelah itu kita kali silang. X dikali 1200, 6 dikali 800. 1200X sama dengan 6 kali 800. 6 kali 800-nya kita cari, ketemu 4800. Nah, kita mau cari X, jadi 1200-nya kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi. 4800 dibagi 1200. Jadi ketemu X-nya 4 cm. Jadi tinggi marketnya 4 cm. Kita hanya butuh kemampuan kita yang terdahulu, yaitu tentang perbandingan senilai. Contoh yang kedua. Ada dua buah trapesium. Diketahui trapesiumnya sebangun seperti gambar di samping. Nah, kita disuruh nyari panjang BC. Langkahnya sama, kita bandingkan dulu CD. CD itu di atas ya, jadi dia dibandingkan dengan RS. Jadi kalau yang kecil di atas, nanti yang besar di bawah semua. CD banding RS. Kemudian yang dicari CB, yang kecil di atas, yang QR di bawah. Kemudian kita masukkan angkanya. 10 banding 15 sama dengan BC banding 9. Kalau sudah seperti ini, kemudian dikali silang. 15 kali BC, 10 kali 9. 15 BC sama dengan 90. Kemudian 15-nya kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi, jadi 90 bagi 15. Ketemulah BC, yaitu 6 cm. Gampang ya. Lanjut contoh yang ketiga. Bentuknya sudah agak sulit, tapi kita kerjakan bersama-sama, insya Allah kalian bisa. Pada gambar di samping, kita disuruh nyari nilai X. Sebangun, kenapa? Karena sebenarnya ini ada segitiga kecil dan segitiga besar. Tinggal kita bandingkan saja sisi-sisinya. Sisi sini dibanding dengan sisi sini, sisi sini dibanding dengan sisi yang besar, ya. Nah, 6 dibanding dengan 9, 10 jangan dibanding dengan X, yang biasanya sering salah ini seperti ini. Tapi yang benar 10 dibanding dengan 10 tambah X, karena segitiganya besar, jadi sisinya itu segini besarnya, segini panjangnya ya. Jangan cuma X-nya saja, kalau X-nya saja salah. Meskipun kita disuruh nyari X, tetap saja perbandingannya itu segitiga besar banding segitiga kecil gitu ya. Nah, kalau udah terbentuk perbandingannya, tinggal kita kali silang. 6 kali 10 tambah X sama dengan 10 kali 9. Dikali 1 6 kali 10, terus 6 kali X sama dengan 90.
ya. 6x-nya ditulis lagi, 6x 90-nya tetap 90. Nah, 60-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang tadinya positif, positifnya sebelah sini ya, maaf. Yang tadinya positif, 60 kan positif ya. Kita pindah ruas jadi negatif. Ya. Nah, kemudian kita kurangi 90 kurangi 60, ketemunya 30. Kita cari x-nya, 6-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, yang tadinya kali jadi bagi, jadi 30 bagi 6. Ketemulah 5 cm. Itu x-nya. X-nya 5 cm. Jadi kalau kita mau cari sisi segitiga yang besar ini jangan 5 cm, tapi 10 tambah 5, yaitu sisinya 15 cm. Begitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh nomor 4. Ada sebuah trapesium yang bentuknya seperti gambar. Sisi CD-nya 7 cm, sisi CF-nya 6 cm, sisi BF-nya 4 cm, dan sisi AB-nya 12 cm. Tentukan panjang sisi EF. Kita selesaikan bersama-sama. Untuk mempermudah menyelesaikan masalah seperti contoh 4 ini, kita membutuhkan garis bantu yang berwarna merah. Dengan garis bantu ini kita bisa tahu bahwa sisi yang sebelah sini itu 7 cm karena sama persis dengan sisi CD. Sisi bawah sini juga sama persis dengan sisi CD, jadi panjangnya 7 cm. Karena sisi AB-nya 12 cm dan sudah terpakai 7 cm, jadi 12 kurangi 7 itu 5 cm. Nah, untuk mencari sisi EF, kita tinggal mencari sisi yang sebelah sini dan kita misalkan menjadi X. Segitiga yang sebangun ini bisa kita cari dengan cara perbandingan seperti contoh yang sebelumnya. Jadi perbandingannya X dibanding dengan 5 sama dengan 6 dibanding dengan 6 tambah 4. 6 tambah 4 itu 10 ya. Kemudian kalau sudah jadi perbandingannya, kita kali silang. X kali 10 sama dengan 5 kali 6. 5 kali 6 itu 30, kemudian 10-nya kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi. Jadi 30 dibagi 10. Nah, ketemulah X. X-nya 3 cm. Tapi ini belum selesai karena kita tadi disuruh menentukan panjang EF. Yang ketemu baru X-nya. X-nya 3 cm. Nah, di sini tadi sisinya 7 cm, jadi untuk panjang EF 7 cm ditambah 3 cm, jadi ketemunya 10 cm. Itu cara yang pertama. Ada cara lain yang lebih mudah, menggunakan rumus. Rumusnya harus dihafalin. Untuk mencari EF itu sisi CD dikali dengan sisi BF ditambah sisi AB dikali dengan sisi CF dibagi BF sebelah sini ditambah CF. Kita masukkan angka yang diketahui. CD-nya 7 cm dikali BF-nya 4 cm ditambah AB-nya 12 cm dikali CF-nya 6 cm, kemudian dibagi BF-nya 4 cm ditambah CF-nya 6 cm. Kemudian kita hitung 7 kali 4 28 ya. 12 kali 6 72 dibagi 4 tambah 6 10. 28 ditambah 72 ketemunya 100. Jadi 100 dibagi 10 ketemu sisi EF yaitu 10 cm. Kamu boleh menggunakan cara yang panjang ini ataupun dengan cara yang pendek. Semuanya sangat mudah.
mudah. Kalau yang cara pendek, kamu harus menghafalin rumus. Kalau pakai cara panjang, kamu nggak ngafalin rumus, tapi pekerjaanmu panjang. Jadi terserah kamu mau pakai yang mana aja. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 5, ada sebuah trapesium, bentuknya seperti di gambar. Kamu disuruh nyari panjang EF. Jika E dan F adalah titik tengah diagonal AC dan BD, maka panjang EF-nya adalah, kita selesaikan bersama-sama ya. Ini membutuhkan banyak sekali persamaan linear satu variabel, dan sudah Ustazah temukan rumus yang paling mudah, karena kalau tidak menggunakan rumus ini caranya sangat panjang sekali. Jadi kita pakai cara yang paling mudah aja dengan menghafalin satu rumus ini. Untuk mengetahui panjang EF, rumusnya itu 1/2 dikali AB dikurangi CD. Panjang sisi AB-nya 20 cm, CD-nya 12 cm. Kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 20 kurangi 12 ketemunya 8. Nah, setengah dikali 8 ketemunya 4 cm. Jadi panjang EF-nya 4 cm. Selanjutnya contoh ke-6, yaitu contoh soal tentang kongruen. Jika segitiga ABC dan segitiga ABD kongruen, maka nilai X dan Y adalah segitiga ABC dan ABD ini kongruen, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu juga sama besar. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita cari X-nya dulu. Nah, karena dua segitiga ini kongruen, maka sudut sebelah sini bersesuaian dengan sudut sebelah sini. Jadi, 3X kurangi 90 pasti sama dengan 45 derajat. Jadilah sebuah persamaan. Untuk mencari X, kita pindah ruas negatif 90-nya ke sebelah kanan. Yang tadinya negatif, kita pindah ruas jadi positif. Kemudian kita hitung 45 ditambah 90, ketemunya 135. Kemudian kalau kita mau cari X, 3-nya kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi. Jadi 135 dibagi 3, ketemulah X. X-nya itu 45 derajat. Untuk mengecek apakah pekerjaan kita sudah benar atau belum, maka 45 ini, X-nya ini kita masukkan ke sudut sebelah sini. Jadi 3 kali 45 dikurangi 90 derajat, pasti ketemunya 45 derajat, sama dengan sudut yang bersesuaian sebelah sini. Lanjut, kita mau cari Y. Y ini, Y tambah 1 ini bersesuaian dengan sisi yang sebelah sini, 2 cm. Jadi Y tambah 1 pasti sama dengan 2 cm. Jadilah sebuah persamaan linear satu variabel. Untuk mencari Y, kita pindah ruas plus 1 ini ke sebelah kanan. Yang tadinya positif jadi negatif. Nah, 2 kurangi 1 ketemu 1. Ketemulah Y. X-nya 45 dan Y-nya 1. Udah ya? Cukup sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.